Kita ngomongin soal hal-hal baru yang muncul deh, kayak di pandemi ini apa sih yang baru-baru aja, yang perubahannya banyak banget karena efek pandemi ini? Gue pengen tanya Din, lu nyadar Hmm. nggak orang sekarang lebih aktif di TikTok? Iya, gua pun sampai download TikTok loh. Iya, padahal dulu TikTok itu jarang banget loh orang Indo, jarang. Iya. Dan pun itu Oke, selamat malam semua. Selamat datang di Talking Session bersama gua Dani dan kawan gua. Anyway, Iya santai, nggak usah dekat mulut, yang akan menghibur kalian di malam hari ini dengan membahas topik-topik yang menarik. Kayak harus ya. iya dong. Iya dong. Irip, rape. Tapi ya kita akan membahas topik menarik yaitu adalah before after pandemi, yang dimana pasti kita udah merasakan perbedaan apa efek dari pandemi COVID-19 ini. Tapi dari awal kita ya tanya-tanya kabar dulu, gimana kabarnya hari ini, baik-baik saja kan semua? Masih pakai masker? Gua dong pakai helm. Woi, itu si Dini bukan anti covid pun anti tilang, bayangin pakai helm terus. Yo, Uish, tugas numpuk. tugas numpuk. Tapi ya semoga kalian masih sehat dan semoga tidak apa-apa dan tidak terjangkit sakit apapun itu sih. Tapi ya gimana Din, lu hari-hari ini ada berubah kah sebelum atau after pandemi ini? Banyak sih. Oke, santai, nggak usah deket-deket. Banyak. Ya Allah, apa-apa aja tuh. Eh, ya perubahan lifestyle, gaya hidup. Dulu lu kayak gimana sih sebelum pandemi? Oh, party everyday cuy, enggak lah gila. Wih, emang lu ada duit? Ada lah Kagak. gila. Dulu gue tuh pulang kantor itu pasti gue kayak nongkrong dulu kan. Tiap hari Jumat. Nongkrong bisa biasa juga, gue juga gitu kalau habis narik. Nongkrong Jumat, habis itu Sabtu Minggu. Kalau ada apaan acara diundang, gue jalan, let's go. Mhm. Tapi sejak pandemi, oh gila sih udah hampir nggak pernah kemana-mana sih. Bahkan kalau teman ngajak pun, kesini yuk gitu kan. Mikir-mikir Aduh, kan. iya, lihat dulu lah, Eh, gitu. Soalnya ini loh, gue rasa pandemi ini ada positif ada negatifnya sih gue rasa. Tapi kita bahas itu nanti dulu deh. Dan juga kalau sebelum pandemi, jujur kan dulu sebelum gue jadi radio ini dan semacamnya voice acting ini kan gue ngojol. Gue ngerasain perbedaan pas pandemi atau sebelum pandemi pas ngojol. Like awal pandemi itu, sebelum pandemi itu orderan masih lancar-lancar aja gitu. Tapi gue berpikir, nah pas di pandemi harusnya kan rame kan orang di rumah semua. Kagak, Jir. Kagak. Malahan kebalikannya, orang pun makin malas belanja, makin malas keluar, dan orderan sepi untuk ojol-ojolnya. Itu pun keluar paling beli-beli makanan ya sekali dua kali per hari gitu, tapi nggak sesering sebelum pandemi gitu. Kan sebelum pandemi itu orang-orang di kantor pasti minta orderan gitu, kayak pesan GrabFood, pesan GoFood, antar kiriman bareng semacamnya. Sekarang mah nggak ada. Sudah sepi banget pas nanggung pandemi ini. Dan gimana gue pelarian ke voice acting gue dan alhamdulillah masuk. Tapi tetap aja, like lu bayangin lu kalau di situasinya ojol-ojol zaman sekarang, yang masa pandemi sekarang, orderan lu sepi banget. Gak ada pemasukan sama sekali, lu per hari cuma masuk 20.000, yang dimana dulu lu 50.000, 100.000. Itu menyakitkan banget sih. Tapi ya jadi benar-benar ini ya, berubah sekali ya untuk masalah penghasilan. Yap, ngefek banget. Dan itu bukan ojol, bukan ojol doang. Yang ke kantoran pun berefek, kan di PHK dan WFH semua kan. Nah, di WFH itu kan dipotong gajinya karena work from home. Ya, itu tergantung kantornya sih sebenarnya sih. Ada Ya, yang malah dikasih insentif malah. Kayak misalnya uang pulsa atau apa, uang buat paket internet gitu. Tapi tergantung itu sih, tergantung kebijakan tuh masing-masing juga sih itu. Dan ngomongin soal kuota dan semacam, sekarang anak-anak sekolah pun dapat gitu ya dari kompensasi dari pemerintah, kayak kuota gitu. Iya, kuota internet apa, pendidikan apa namanya tuh, sebutannya tuh. Gua nggak tahu, gua nggak sekolah. Udah lama lulus, Pak.
Ya Apa ya begitulah. dulu, intinya banyak lah perubahannya di sini. Mhm. Tapi kalau kita ngomongin negatif positifnya lah, yang negatifnya oke kita udah jarang bergaul, jarang berinteraksi dengan orang lain, dan kita bergaulnya lebih kurang sekarang. Jadi koneksi kita dengan orang-orang di dekat kita lebih gimana ya, jenuh gitu. Tapi Kalau positifnya mhm. apa nih? Kalau apa? Tapi kalau urusan interaksi ya menurut gua tuh, kalau gue pribadi lebih ke arah transisi doang sih dari yang biasanya gue offline mulu jadinya online doang gitu. Kayak Kayak di internet, sekarang gitu. Nih kayak di via internet terus ya Discord. sekarang. Heeh. Hmm. Ngomongin Discord, Discord jadi ajak tempat teman-teman nongkrong gua kalian gitu. join di Creative Indonesian Community. Bridging. Gue udah ngajak nih, mana nih nggak datang sial. Oh, tapi ya banyak yang berubah lah Gitu. sekarang ya. Mhm. Jujur orang-orang sekarang kalau di mana ya? Pas dulu sebelum COVID ini orang-orang malah lebih fokus ke di luarnya. Mereka nggak mikir kayak, gua bosen cari angin lah. Gua bosen pergi nongkrong lah. Sekarang kalau orang bosen, Nih. gua bosen nonton video lah. Gua bosen Discord lah, ya semacamnya. Mhm. Dulu itu Paling agak apa sih? gimana? Netflix, ngegame, Eh, terus tapi positifnya, itu doang. kalau positifnya, lu nyadar gak sih perubahannya sikap di Indonesia itu mulai muncul? Kayak lebih fokus ke kebersihan, lebih fokus ke menjaga lingkungan dan semacamnya. Hmm, lumayan sih sebenarnya sih. Jadi Hmm. lebih bersih kalau untuk daerah gue jadi lumayan lebih bersih sih. Mungkin karena orang gabut juga kali ya. Kayak ini loh. Logisnya gini. Orang kalau mana ya? Bosen kan? Kalau lu mau bersih-bersih, pasti lu nggak mau bersih-bersih kecuali kalau lu ada mood kan. Lu nggak mau bersih kalau disuruh. Nah sekarang lu tuh pasti muncul terus tuh. Gue bosen bersih-bersih ya. Iya. Pasti kayak gitu. Atau jangan-jangan malah kayak gini. Aduh, gue bosen berantakin rumah orang ah gitu. Kayak gue ngajar itu. itu itu beringas sekali itu. Ih, Oh, iya, siapa tahu malah ngebantu kan. Thank you ya udah berantakin rumah gue, jadi ada alasan buat bersih-bersih rumah gitu. Oh iya, sama-sama. membantu orang lain gitu biar lebih produktif ya. Yoi. Itu namanya Oh, pahlawan tanpa tanda jasa. tanpa jasa. Ada tandanya boy, ada tanda jasanya. Rusak rumahnya orang. Tapi Ya. ini, gue pengen angkat dengan awalnya pandemi dan kepanikannya. Lu nyadar sih pas Indonesia belum masuk tingkat peningkatan COVID, ramenya itu paniknya kayak gimana? Pas baru masuk gitu awal-awal kan orang mulai panik. Jauh-jauh, jangan salaman, mana hand sanitizer, beli masker semacamnya. Nyadar gak? Iyalah, iya. Iya. Kayak waktu gua dulu ke Alfamart tuh, di Indomaret, Alfamart gitu-gitu. Pasti pada yang ngantri habis dari bayar barang tuh, bayar di kasir. Pasti langsung nyari hand sanitizer yang di meja itu kan suka ditaruh kan tuh hand sanitizer langsung. Iya. Mbak, ini hand sanitizer mana ya? Oh iya ini, cot. Kalau bisa ceprut sih. Iya kan gitu, sepat. Tapi sekarang udah mulai agak lebih cuek sih Iya, emang. lebih kayak apaan COVID. Biasa aja sih. Iya, jadi lebih berat ke nongkrong sih. Soalnya orang bosan. Betul. Yang gue bilang dari awal tadi, orang di luar ini udah mulai cuek sama COVID bukan karena nggak mematuhi peraturan. Mereka karena bosan di rumah, jadi nggak peduli dengan keadaan sekarang. Bisa dibilang egois gak sih kalau gitu? Egois Mereka sih. memikirkan Bisa diri mereka dipahami, sendiri egois gitu. tapi bisa dipahami tapi egois sih gitu. Iya, masih kayak dimaklumin. Cuman egois, tetap egois gitu. Iya. Kayak dia keluar ya maklum lah kan COVID, bosan di rumah. Ya peraturannya COVID diam di rumah tolong. I mean nggak masalah sih kalau emang mau keluar ya asal tetap patuhin protokol kesehatan udah gitu. Pakai masker, rajin cuci tangan segala macem. Tapi Oh. ini katanya oh iya di Eropa lagi ronde 2-nya virus. Perancis, Italia, Spanyol dan lockdown lagi. Oh iya kah? Oh wow. Udah ronde keberapa ya dan Indonesia dan? Kurang tahu cuy. Soalnya per minggu pasti naik.
Kita masih ronde 1 aja deh kayaknya masih udah masih start kecil anjir. kerasa-kerasanya. Enggak, kalau dibilang ronde sih kan pernah udah PSBB. Nah, dicabut udah PSBB-nya. Masuk lagi. Mungkin kita sekarang kalau dihitung ronde lagi masih ronde 2 sih, tapi kalau dihitung kayak berapa kali penaikannya udah lebih dari 10 ronde kayaknya. Lebih dari 20 malah. Soalnya Gue nggak tahu sih. Mungkin kalau PSBB 2 kayaknya cuma Jakarta doang deh kayaknya. iya PSBB doang Nggak tahu ya. Jakarta. Di Makassar di tempat gua dulu sih ini awal Covid emang sepi. Tapi pas sekarang itu udah rame-rame lagi. Orang nggak peduli. Intinya PSBB tanggal 14 Februari udah hilang, udah. Kita gas lagi manusia. Kalau di Surabaya sekarang sih masih rame sih. Gua belum ke Surabaya pas, tapi sekarang gua rasa malah lebih beda vibe-nya pas gua pindah di sini. Soalnya lebih taat kebersihannya gitu. Lu bayangin, lu nggak pakai masker di Surabaya lu ditilang anjir, serius. Wah, kalau di Jakarta apa nggak pakai masker langsung ditaruh peti mati. Serius. Itu dulu sih, nggak itu dulu sih. Oh ada Bicara nggak? apa? Oh iya ada beritanya ya itu dulu. Ada dulu. Iya. Gua lihat itu kayak ada yang nggak pakai masker langsung dikasih masuk ke peti mati gitu. Oke. Ih, pelawak sih itu, tapi nggak jelas juga sih itu sama. Mungkin mengancam dan mengingatkan gitu. Nggak apa-apa, at least ini masih baik sih anunya. Tapi gua ngomong kepanikan awal-awal, lu nyadar gak kayak itu sampai beli-beli ngenimbun masker, nimbun sarung tangan. Nah, itu hasilnya mereka semua kemana ya sekarang? Karena kan itu mereka mau inflasi ya namanya kalau beli itu barang banyak bisa jual lagi, inflasi kan? Atau apa bentar, itu? tiba-tiba gue jadi bego nih. Inflasi itu kan ketika mata uang udah nggak berharga tuh di barang. Iya. Dari suatu barang kan ya itu. Nah kan sekarang udah inflasi, jadi mereka hasilnya gimana tuh? Maka gue dulu ingat tisu satu box itu hampir 30.000. Sekarang malah 10.000. Masker dulu juga kan tuh, masker medis tuh yang biasa dijual di Alfamart gitu, di minimarket gitu. 200.000. Sampai 100-200 ribu kan tuh. Per box isi 6. Sekarang cuma 50.000. Drop banget. Oh god, sedih. Oh iya tuh bener tuh, pizzanya juga ditimbun tuh sampai diumpetin di bawah. Iya. Es krim juga ditimbun. Yang logis sih kalau orang Indonesia apapun yang dijual murah pasti dia andalkan untuk diduitkan. Tapi itu bukan bisa dibilang bisnis, tapi bisnis yang salah, marketing yang salah. Soalnya lu nggak mikir ke depannya itu emang orang bakal beli banyak. Kalau lu beli lagi di situ, orang udah ada di situ kok, ngapain beli lagi di lu? Kalau di situ habis ya udah orang nggak beli. Itu kan di Twitter juga sempat tuh gue baca-baca yang pada nimbun masker yang pada pusing bahas harga masker, hand sanitizer dan kawan-kawan dan normal lagi rugi di jutaan sampai ada yang ratusan juta gitu. Dan juga gue ingat kasusnya di Amerika itu ada di luar negeri, seorang pria rumah kepala keluarga dia menimbun bukan masker sih, tisu toilet dan semacamnya itu hampir satu gudang dia, satu garasi dia kan. Akhirnya setelah itu tisunya diturunkan lagi dan di restock dan harganya lebih murah, dia nggak tahu mau apa. Dan dia pernah di interview itu bajunya kayak family man gitu, tulisannya family man, I have a kids gitu. Sedih sih gue rasa, sedih banget. Makanya bener tuh kayak kata si Asef tuh real Asians cebok pakai air tisu Sindung. Iya, like gue jujur ya, pas sekali pakai bidet itu gue suka banget. Jujur. Tapi lu lebih doyan pakai tisu atau pakai itu? Gue nggak pernah cebok pakai tisu, nggak pernah. Soalnya lengket anjir. Gue usah disebut lengketnya. Tinggal bilang aja nggak pernah, udah cukup itu. Lengket. Nggak salah kan aku. Nggak salah sih. Tapi jangan disebut, gue tinggal bayangin kan. Aduh. Tapi apalagi yang lo rasakan perubahan dan kalau dari gua sih
Kalau dari segi bisnis, lu nggak nyadar nggak orang udah mulai kayak ada stand makanan semacamnya lebih banyak lagi. Apaan stand makanan? Iya, berbisnis stand makanan. Keluar bahasa Makassar gue, makanan. Oh, kayak mereka Mandre. lebih Andre bacot. Tapi ya mereka lebih ini ke saking bosannya di rumah, mereka berpikir bisnis suatu bisnis gitu. Dan muncullah banyak stand makanan dan bisnis-bisnis lain dari pemikiran orang yang di rumah. Iya. Nah, yang memancing pemikiran poin gua yaitu karena orang berdiam di rumah saking bosannya, mereka udah mulai memakai otaknya. Ini adalah inahan buat netizen yang jarang pakai otak dulu. Gimana tuh? Ya ngehujat dulu baru ngegas. Ngehujat dulu baru ngerti. Ngehujat dulu baru ngegas. Iya. Ngomong dulu baru mikir ya. Iya. Kayak gua dong. Oh enggak. Lu kan masih mikir anak hukum. Lulusan mana? Gak usah dibawa-bawa Lulusan mana? Tapi ya banyak yang berubah lah dari perubahan sekarang. Iya. Dan juga ini kalian yang mau request lagu dan untuk di play saat break nanti DM gua sama Dinoy seperti biasa. Nah, kita break dulu deh lagu pertama. Apa tuh lagu pertamanya tuh? Lagu pertama Put Your Head on My Shoulders, cover. Nggak tahu covernya siapa, tapi kita dengerin aja. Check it out. Gue belum play, tunggu. Din, pantun Din. Apa pantun nih? Enjoy. Aduh, gue gak bisa mikir. Dah, enjoy. Oke, kembali lagi di Talking Session bersama gua Dani dan host gua Dinoy, yang akan menemani kalian membahas topik menarik di malam hari ini. Kita kan udah ngebahas topik kayak apa bedanya dulu dan sekarang dan kepanikannya dulu. Kita ngomongin soal hal-hal baru yang muncul deh, kayak di pandemi ini apa sih yang baru-baru aja yang perubahannya banyak banget karena efek pandemi ini. Gue pengen tanya Din, lu nyadar gak orang sekarang lebih aktif di TikTok? Iya, gue pun sampai download TikTok loh. Iya, padahal dulu TikTok itu jarang banget loh orang Indo, jarang. Iya. Dan pun itu sekarang ini style meme-nya atau kayak cara dia membuat humor atau konten sudah mengikuti yang di luar itu, yang masa-masa orang luar negeri yang bosan di rumah kan udah muncul karena saking bosannya di rumah. Mereka lebih muncul kayak butuh hiburan buat TikTok kayak gitu. Betul. Dan dikarenakan itu ini adalah salah satu kesempatan konten kreator untuk bersinar di TikTok. Karena tapi emang bener sih Dan. Emang bener sih Dan. Soalnya ya jelas bener kan, gue yang bilang. Oh gitu, jadi suara Anda suara kebenaran kita ya. Bukan. Bukan. Jadi kan berdansa itu kan melepas stres ya. Terus daripada gue bingung gitu dansa-dansa sendiri ke orang bego, mending gue sekarang upload ke TikTok. Iya. Makanya jadi gue upload ke TikTok ya, view-nya sih cuma 1 orang doang yang lihat, tapi ya udahlah gitu. Aib gitu. Gue nggak ada yang lihat deh, share deh. Iya, nggak ada yang lihat juga soalnya kan. Jadi ya udah. Tapi ya karena efek orang bosan juga, karena dinamakan bosan, pasti orang pikiran kreatifnya mulai bermunculan. Karena banyak orang yang untuk berpikir kreatif itu susah, karena mereka lebih fokus kepada satu hal dan kesibukan mereka, jadi nggak ada waktu untuk memikirkan hal-hal kreatif atau hal-hal yang baru gitu di hidupnya. Contohnya, misalnya lu masih kerja, masih di kantoran dan nggak ada waktu luang, lu pasti nggak bisa berpikir kayak gue besok bikin ini deh, gue besok bikin ini deh. Enggak kan? Iya betul, gue pribadi sih ya sih. Iya, karena itu adalah kewajiban lu yang lu harus fokusin 100%. Tapi karena sekarang orang di rumah, kali selesaiin laporan, udah kerja sama meeting dan semacamnya, pasti kosong kan? Gue ngapain ya ngisi rasa kosong gue? Cari hobi deh, cari apa deh, cari hiburan. Nah itu yang membuatnya beda sekarang. Udah mulai muncul hal baru gitu, jadi kayak ada konten TikTok, konten YouTube yang baru, Twitter lebih banyak dramanya.
Oh, tuh gue bilang Twitter langsung batuk gua. Iya. Lu kenapa? Bikin Oke, selagi di doing lag lu kita nungguin dulu. di ini spirit Twitter. Ini gue nge-lag ya. Yes. Oke, halo Din. Din. Oke, selagi menunggu Dini, mungkin gue pengen tanya sama pendengar nih. Kalian pas sebelum pandemi dan setelah pandemi, apa sih yang beda di hidup kalian? Mungkin ada hobi-hobi baru, mungkin kayak ada kayak pengalaman baru yang kalian tidak pernah sadar, tapi ternyata kalian sadar sekarang. Atau apa saja yang kalian temukan di masa pandemi ini? Kita sharing-sharing lah. Namanya juga talking session kan, sesi berbicara yang dimana kita saling sharing dan nongkrong bareng hostnya. Ayolah. Din, udah balik Halo, belum? halo. Ya, assalamualaikum. Satu Sedibet. Lu pakai kuota HP lu ya sekarang? Enggak sih, normal lagi sini pasti pakai modem gue. Tadi tiba-tiba nge-spike doang sih. Oh alah. Habis hujan soalnya. Oke Din, gue pengen tanya apa sih Oke, yang berubah lanjut. sekarang? Kayak, gue pengen tanya lu nih, apa hal-hal baru yang lu temukan di masa pandemi ini? Apa? Kamu? Enggak. Apa Gue udah taken sih cuy, jangan. sama sih. Sombong Anda. Saya juga Yoi. taken kok. Anyway, Siapa? sampai mana? Siapa? Jadi, kan balik lagi kayak dulu kan gue suka nongkrong kan dulu. Nah, terus nyambung lagi ke bahasan lu baru tentang kreatif gitu kan. Gue kan jadi lebih banyak di rumah kan. Gue jadi punya banyak waktu buat diri gue sendiri akhirnya. Karena dulu kan gue yaudah gue selesai ngantor, gue nongkrong sama teman-teman ngobrol-ngobrol, hahihi, udah gitu doang, langsung pulang tidur. Nah kalau sekarang kan punya banyak waktu di rumah kan, kayak aduh ngapain ya, bosen gitu. Udah Yaudah. selesai kerjaan, oke pulang. Lah pulang kemana? Ke rumah temen. Ya makanya sekarang ngapain, ya udah tiba-tiba bikin kostum lah, terus tiba-tiba bikin video-video goblok lah gitu kan. Jadi itu sih paling perubahan yang cukup signifikan, yaitu gue jadi lebih eksplor ke sisi kreatif sih intinya sih. Iya, karena saking bosannya butuh hiburan kan. Yang hiburan itu banyak hal-hal baru yang muncul untuk menghibur diri lu. Yang dulu nggak pikir dulu ini bakal menghibur lu, oh ternyata seru juga hal ini gitu. Betul. Soalnya kan Kayak misalnya tiba-tiba main Bigo Live gitu. Iya. Nah, lu Enggak. the hell. Kalau gua sih dulu kan gua nggak pernah voice over sama sekali kan, iklan-iklan gitu nggak pernah. Tapi pas masa pandemi ini gua kayak ngelihat video kayak Bimoki dan semacam iklan-iklan gua ikutin. Jadi gua rasa kayak oh wow, ternyata seru juga ya, dan gua dalamin hasilnya Byzone aktif, tapi dan elektroniknya. Ya muncul lagi. Tapi ya gitu sih karena Dan di Byzone aktif. Karena gini loh, kalau suara gue pasti gue gak expect. Jadi kayak bener-bener bilang, ternyata gue sadar, gue suaranya bisa gitu ya. Nada gue bisa seperti iklan. Mau tahu caranya seperti apa? Nah kan, like gak ada di benak gue bisa seperti itu. Tapi karena gue bosan di rumah dan explore hal-hal itu, akhirnya gue sadar gue bisa dan itu adalah talent gue. Dan masuk ke pembahasan kedua, apa kalian nyadar kalau di masa pandemi ini orang-orang lebih muncul kreativitasnya dan talent-talent orang-orang berbakat itu mulai muncul gitu, mulai keluar. Kayak lu Din, dulu pernah nggak ngerasa, lu pernah nggak pas lu kerja berpikir kayak mau voice over, voice acting atau semacamnya? Udah sih sebenarnya, udah dari lama, cuman gak ada waktu, itu aja. Nah, tapi pas lu mendalamin sekarang kan udah ada waktunya kan, dan lu nyadar, oh wah ini passion gua juga gitu. Iya, jadi dulu emang gue pengen, cuman kan gak ada waktu gitu kan. Selalu di kantor gitu, terus weekend pun juga pengen leha-leha doang gitu, gak ada waktu buat mengeksplor lebih dalam. Nah pas udah pandemi weekend itu istirahat. Pas banget, betul sekali. Nah pas pandemi ini mulai kan banyak waktu kan, mungkin di saatnya gitu mulai explore. Banyak yang berubah dan gue pengen lihat apa yang beda dari pendengar kita nih. Si Wias katanya, gue jadi lebih pemalas sebelum pandemi
gue jadi lebih pemalas. Sebelum pandemi ini udah rajin nge-gym, gedein badan, pas pandemi jadi kurus lagi. Ya at least kurus sih cuy. At least kurus. Gue di masa pandemi jadi gendut gue. Enggak, tergantung. Mungkin Wia sama kayak gue. Kurus, Gimana? susah gemuk. Jadinya Iya. kayak orang narkoba gitu loh. Iya, gue dulu kayak gitu aja. Kurang gizi. Sumpah gue berapa kali tanyain, lu narkoba ya? Ya. Kagak anjir. Apa? Kok lu kurus banget soalnya cuy. Emang gue susah gemuk. Gue bener-bener harus olahraga ketat, makannya yang banyak gitu kan, ngabisin duit banget. Ya gitu, mungkin biasa sama kayak gue kali. Sih. Gitu. Nah dari Albert nih. Selama pandemi ini aku mulai ngerasa pengen keluar, padahal saat sebelum pandemi aku nggak ngelakukan banyak hal, lebih ngeliat lingkungan gitu. Jadi lebih sebelum pandemi lu kayak merasa orang rumahan gitu, tapi padahal setelah dan sebelum pandemi itu suasana lu sama aja gitu kan, lu anak rumahan. Tapi pas sekarang masa pandemi ada urge buat keluar, ada dorongan buat keluar gitu. Iya. Karena saking bosennya. Wah, kasihan sih. Bahkan yang anak rumahan pun jadi malah pengen keluar gitu loh. Iya. Dua kali ya. Karena bosan. Karena ini loh, kan dulu sebelum pandemi orang kalau mau keluar pasti ada sebabnya kan. Nah apalagi anak rumahan kan kalau mau keluar pun ya jalan aja. Tapi sekarang kan kalau kita mau nongkrong dan semacamnya, kita kalau mau nongkrong nggak mau enak sendiri juga, mau keluar pun bosen gitu. Nah tapi dan pas kita mau keluar sekarang pun kayak dilarang, dan kalau di rumah terus pun bosan. Soalnya walaupun suasananya sama sebelum kita pandemi, tetap aja bosan gitu. Entah kenapa ada yang beda dari suasana sekarang. Betul. Gara-gara pandemi wisuda online, gak seru banget. Wisuda online. Ini juga bisa dibahas nih. Gimana sih itu? Semua Before orang after. Pandemi ini kayak orang-orang berpindah di platform online semua, kayak sedikit-sedikit semua online gitu. Iya, kayak yang kasihan sih ini kan, kayak anak-anak di Discord nih, di server lain gitu kan, pada cerita, terutama yang maba-maba ya, yang masih pada semester 1 nih, kan mereka dari awal masuk udah kuliah online deh. Jadi mereka nggak ngerasain tanda kutip serunya kuliah gitu loh pas offline gitu loh, macam-macam hal yang bisa diliatin gitu. Like mereka nggak kayak, pernah aduh kuliah bosenin ya gitu. Iya, mereka nggak pernah ngerasain pas keluar kelas atau semacamnya gitu, selesai kelas mau nongkrong di kantin atau semacamnya. Mereka selesai kelas udah ke dapur masak temenin mamanya. Ih, kasihan sih, makanya gue kayak aduh, ya semoga deh ntar lu bisa ngerasain deh. Sayang soalnya kalau kuliah dari awal mereka cuma online doang gitu. Amin. Ya, itu saya sekarang kata dulu. Dan dulu itu apa? Kalau nanti kita dewasa udah punya anak, ya cucu kan. Kamu jangan pernah mengeluh kalau kuliah. Dulu kakek kuliah depan komputer, bayangin. Selesai kuliah ketemu mama lagi. Kamu masih mending cari teman sana. Gitu. Orang zaman dulu, papa dulu sekolah sampai harus menyeberang sungai atau apa. Iya. Ini sekarang mah kakek sekolah di depan komputer. Selesai komputer itu tidur lagi di rumah, gak ada kerjaan. Makanya hargai waktumu bersosialisasi dengan teman-temanmu. Gitu. Betul. Halo. Aduh. Agak susah sih. Aku kayak ini sih, Wes bilang aku kayak sering kejadian gini ya akibat situasi. Aku dulu SD pernah kursus renang selama 2 bulan. Nah, hari-hari akhir bulan udah lancar, udah jago. Besoknya langsung bulan puasa, dan setelah bulan puasa aku renang lagi, dan renang gue kayak acak-acakan lagi. Emang bisa gitu ya? Emang bisa gitu? Oh mungkin tuh Wias kalau itu gua enggak sih. Iya, gua enggak sih. Itu Wias. Mungkin Wia ini muscle memory lu kayaknya. Itu efek muscle memory juga kan? Iya. Iya, muscle brain, iya benar. Iya, muscle brain itu lebih karena hal yang baru bagi lu, dan lu nggak anggap ini kayak kebiasaan, cuma kegiatan doang. Nah, otot lu merasa ini tidak terlalu penting, jadi pas lu nggak lakuin, oke, itu udah nggak penting. Contohnya ini gue pernah ngerasain renang, ice skating. Gue dulu pas ice skating lancar banget. Pas gue masih 17 tahun. Nah, 1 tahun kemudian gue balik ice skating. Wah, ini gue lari pun susah. Gue skating pakai tangan ya.
Enggak, enggak kayak Tiba-tiba pakai tangan gitu. Gimana caranya? handstand gitu. Handstand. Eh, Keren sih. gua pernah nge-skating kan bisa muter, bisa kayak ngerem langsung muter-muter gitu dan gua nggak jatuh. Nah, sekarang gua pas nge-skating kanan kiri tuh kayak ngerasa lain, kaku gitu, kayak cagung. Nah, ini kayak ada yang kurang, ada yang salah di sini. Gue kira lu abis muter-muter langsung meleleh esnya. Enggak. Jadi es serut gitu, kasih sirup nanti. Iya. Oh. Aduh. Tapi emang sih kayaknya kalau itu karena kebiasaan kita yang udah sering kita lakukan sebelum pandemi, pas kita lakukan setelah pandemi sekarang udah lama kan kita nggak lakuin, jadi terlupakan gitu. Untungnya berenang kagak Iya. sih, soalnya kalau berenang bukan cuma hobi gua, emang kesukaan gua banget kalau berenang. Jadi gua dari kecil sampai sekarang pun masih berenang kan. Tapi nggak sekarang juga sih, soalnya gua pulang berenang sekarang langsung pulang-pulang positif gua. Iya. Paling ya kalau berenang ya gerak bebas, stretching dulu habis itu turun dan gue bisa berenang santai. Lu berenang di laut aja dan kan di Surabaya ada laut. Gimana sih cuy, gue fobia laut. Gue udah pernah cerita ini kan. Gue fobia. Oh iya, lu apa? Thalassofobia tuh. Iya, kasar banget Anda. Itu kalau A-nya ini di awal diganti E, iya kasar. Hampir menyebut. Telastit fobia. Telaspip. Fobia telaspip. Fobia. Tapi ya gue ini loh kalau laut dalam gue paling anti, gue gak suka. Gue gak suka. Allah. Kan ada tuh laut cetek. Laut cetek, enggak lah. Allah. Semua laut pasti dalam juga sih. Yang cetek itu pantai. Iya. Di Surabaya ada pantai nggak ya? Lumayan, tapi jangan deh, bahaya. Jangan. Kayak di Florida kan tuh banyak yang kasus juga kan corona, gara-gara orang pada cuek terus main ke pantai, terus besoknya langsung meledak jumlah infeksi. Iya, makanya kan. Itu gua nggak mau nggak mau berenang. Padahal di sini kok gue bisa berenang loh. Gue bisa pergi sendiri berenang kok. Gua kalau berenang sendiri terus. Berenang. Inside joke ya. Berenang di buah-buahan. Iya, itu inside joke banget. Tapi ya apa? Allah, banyak yang berubah. Gimana ya? Ntar ini juga karena pandemi ini gue belum produktif banget buat mulai pertanyaan ini. Nih, terlalu berat. Apa? Lo ada gua kah? tanya nih. Ketika pandemi ini sekarang, kan lo pindah dari kota baru, Surabaya, dari Makassar. Yes. Nah, gue pengen tahu nih, yang lo lihat dari kota lo sebelum pandemi dan setelah pandemi, terus lo pindah ke Surabaya, watak orangnya sama nggak dengan kota Kagak. asal lo? Kagak. Nah, tuh gimana tuh? Jujur ya, oke. Kita udah lari topik nih pas pandemi ini. Di Makassar orang nggak pedulian sama sekali dengan jarak. Like hampir semua orang nggak pedulian, kayak mau ngantri lah, mau ngikutin protokol lah, kagak. Tapi kalau di Surabaya emang masih ada beberapa yang melanggar, tapi most likely orang-orang yang di mall-mall gitu masih menghargai protokolnya, masih maskeran lah, masih kayak hand sanitizer lah dan semacamnya, masih. Tapi di Makassar nggak ada cuy, nggak ada sama sekali. Apa mungkin karena Makassar dikit, jadi orang nggak begitu panik? Bisa bilang seperti itu sih, karena tapi kalau dibilang dikit sih, iya, soalnya di compare dengan Surabaya dan Makassar tuh kotanya lebih kecil Makassar. Tapi kalau soal orang-orang yang banyak di sana banyak cuy, banyak banget. Dan gua rasain apa ya? Toke apa? Kedengeran deh. Iya. ada toke soalnya. Allah. Ya itu kayak, dan gue juga gak expect orang ini loh. Di sini lebih mengingatkan banget, kalau ada yang nggak pakai masker diingatkan, kalau ada yang lupa hand sanitizer dikasih gitu. Itu kayak wow, gue nggak expect kayak begini. Dan orang-orangnya sih lebih sopan. Atau mungkin karena gue lebih biasa. Mungkin karena iya sih, emang mungkin karena orang Surabaya mungkin dari standar dari lu yang Makassar kan lebih belak-belakan. Kalau Surabaya kan meskipun hitungannya lebih kasar tapi masih sopan.
Kayak Apa tuh? nada ngegas. Ya nada Kayak bicara. Batak, ya Iya. Batak tapi lebih halus. Itu Makassar. Iya. Itu kayak Anekdotnya sih ya gara-gara orang Makassar kan pelaut kan. Jadi kalau ngobrol antar kapal kan teriak-teriak itu. Iya kayak, wey, nih, jangan sini kau. Ini kayak, ya, Iya. baik. Kalau di Surabaya, nando, na. Logatnya gitu, kayak ada bedok gitu. Dan kalau bedok itu kalau kasar bedok juga lucu. Bedok. Bedok kasar lucu. Wacok Yoi. apa sih? Iya. Tapi kalau ngomongin itu lebih lucu ngapak sih. Eh, Jadi ngomongin logat kan. Oke lah, kita break lagi lah gitu. Lagu kedua. Kita break dikit dulu. Dari siapa? Allah, sumpah gua capek banget. Entah kenapa hari ini Wah. gua terlalu melelahkan. Oh, habis push up di mana tuh? Gua palingan ini. Habis ini meditasi lagi gua. Harus meditasi juga, energi gua kuras banget kemarin. Wah, iya. Minta bantuan tuh sama Yasud. Yasud enggak lah, gua sendiri kok. Temennya Yasud. Yochan. Yochannya sama sih. Sama aja. Tapi oke lah. Lagu kedua, Mamamu, Ayah. Kita dengerin dulu ya bareng-bareng. Only on Talking Session bersama kita. Oke. Yeah. Dulu ya guys. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke, kembali lagi bersama saya Dani dan co-host saya Dino yang akan Dan- membahas topik-topik menarik yang menghibur kalian malam ini. Mau beli apa nih? Nah, beli peluru sekilo. Ini inside joke banget, wey. Apa? Tanya apa? Ini Dan, dengar-dengar nama mamamu Ayah. Kenapa? Mamamu Ayah ya? Enggak, Iya. kan nama bandnya tadi kan mamamu. Mamamu Sistemnya Ayah. Ayah. Ya. Nama gagal aja. Sedih gue. Nggak connect gue, sorry. Mamamu Ayah. Mamamu Ayah ya? Enggak, ayah saya ya ayah, mama saya mama. Bingung. Aduh. Tapi ya kembali ke pembahasan kita. Ini kita mau mungkin kasih saran-saran buat para pendengar kita deh. Apa yang kita bisa lakukan di masa pandemi ini? Lu ada saran nggak buat para pendengar yang lagi bosan di rumah ini dan nggak ada kegiatan? Yuk nangis yuk. Gitu banget ya? Banyak sih. Bosan, nangis, ayo. Aku sih ada yang ngajakin gue ayo aja sih sebenarnya. Nggak produktif, ayo nangisin, nggak apa-apa. Ayo, saya capek, saya lelah dengan dunia. Kayak begitu, Nggak, saya itu. nggak pernah nangis malah. Saya nggak pernah nangis. Ih, Saya suka kemewahan. balik lagi ke situ. Ini gue harap sih ya, pendengar ada yang ngerti sih. Iya, gue harap. Flux. Ada yang nonton Fluxcube gak nih? Allah. Aduh. Tapi ya coba kasih saran. Itu. Saran gue ya beda-beda sih. Mungkin selain rutinitas dan kewajiban ya, kayak sekolah, kerja atau apa, paling mengisi waktu tuh ya bisa dengan melakukan kegiatan yang kalian sukai pastinya. Kayak gue biasanya bikin video. Anak, oh bukan. Kayak jelas. Oh bukan. Itu nggak apa-apa sih. Tapi belum ada pasangan ya. Nah, Oh kan saya terus co-host Kak. Kan kayak saya gue co-host misalnya kamu. bikin video. Ya emang kamu bisa ambil. Oh jadi kalau kau bisa ambil lu mau gitu. What the hell dude? Ya kan nggak mungkin ya kan. Makanya. Atau jangan-jangan lu bisa. Ayo kita tes dulu kalau gitu. Kita tes dulu. Enggak. Ini. Silahkan dicoba nanti. Oke, lari. Orang lain. Jangan. Lanjut. Ya kayak gue sih misalnya gini, kayak suka fotografi. Gue foto-foto aja. Lumayan buat ngisi waktu. Terus gue suka nonton. Kayak sekarang gue lagi nonton ada series kan tuh di itu juga di Disney Plus. Itu kan ada
Santai banget ya jawabnya. Nah itu juga. Oke, juga ada serius di sini. Gue jujur apa adanya, Iya, serius. Nah, di Disney Plus gue ada satu series yang gue tunggu-tunggu dan akhirnya muncul, dan itu juga bisa buat ngisi waktu gue gitu loh. Yang Kalau lu gimana itu deh adalah untuk ngisi Mandalorian. waktu lo? Kalau gua sih gini loh. Untuk buat bagian keluarga dan koneksi, gunakan waktu sekarang untuk kalian menyatu dengan Alam. bukan. Gua tahu lu bakal bilang itu juga. Gua tahu lu bakal bilang gitu. Enggak, lu lakukan gunakan waktu ini untuk menyatu dengan keluarga lu gitu, kayak koneksi lu sama keluarga lu yang lu udah nggak pernah ngomong atau udah jarang ngomong, at least sekarang lu sering-sering ngomong lagi. Gunakan kesempatannya sekarang, Itu soalnya juga sih. semua orang yang di rumah itu kan udah ada di rumah semua keluarga lu. Gunain untuk berhubungan baik. Bersosialitas lah dengan keluarga kalian. Gabung bond, hubungan yang bagus. Bagus. Dan juga ini ini, teladan nih. yoi. Oh, family man. James Bond. James Bond. Bangun Bond. James Bond. James Bond. Jaga masjid dan kebon. Jaga masjid dan kebon. Aduh, receh banget sih. Itu jokes jadul tuh. Iya, jujur ya guys, kita hari ini nggak ada topik, nggak bisa mikir, tapi kita ini usahain lucu banget. Gak apa-apa. Gak gini amat sih. Ini seni kita, improv. Yoi. Jadi kita kalau di siaran radio ada skrip, santai sini skripnya. Kita bawain dengan lebih mudah. Iya. Ini kita malas aja bikin skrip, jadinya kita improv aja. Kita improv aja. Terus kita belajar saat ini pun lagi, kalau dikasih skrip pun kita lebih perfect nantinya. Tapi ya tuh si ngomongin Wias soal tuh itu, nanya tuh. mengisi waktu luang tanpa elektronik di pandemi apa ada? Ada. Contohnya gue sekarang udah mulai kayak bermeditasi dan semacamnya. Gue belajar kayak cara mengontrol energi gue, cara mengisi lagi, dan gue cara menenangkan pikiran bagaimana. Karena kan gue ada anxiety. Nah, gue yakin kalau gue udah belajar meditasi dan semacamnya menenangkan pikiran itu, anxiety gue lebih gampang hilang. Itu makanya gue pelajarin itu. Jadi setiap hari gue bakal usahain ada waktu 30 menit atau 1 jam untuk bermeditasi. Gue diam, hening gitu, gue pasang headset, dengerin lagu-lagu kalem atau semacamnya, dengerin Foxshop gitu, lagi tutup mata. Flux mana kalem ya. Itu mah bukan semedi, lu malah ngakak-ngakak nanti. Lu kayak Mas beli aduh. Haduh. Minat kasih donat. Bagi satunya. Masih satunya. Tapi berarti ini ya salah satu alat lagi, apa kegiatan mengisi waktu luang tanpa alat elektronik tuh salah satunya adalah bermeditasi. Atau enggak cari hobi yang lain gitu, yang di luar dari alat digital atau alat elektronik. Contohnya olahraga. Kalau di Jakarta sih pada ngehits banget kan naik sepeda tuh. Itu kan lebih baru itu. Cuman jadinya agak-agak toksik sih jadinya sih. Iya, kayak beberapa komunitasnya. Ya mentang-mentang bukan kayak kan ngapain lu ikut lalu lintas, kan ini sepeda, bukan kendaraan, yang itu kendaraan juga, tolong. Makanya ya mau transportasi gitu kan. Tapi iya sih, ini juga sih yang selama pandemi ini tuh sejak yang awal-awal, pertama waktu bulan Juni tuh ya, waktu bulan Mei ya, tiba-tiba mulai ramai naik sepeda. Mei. Boomingnya Mei. Iya, booming tuh tiba-tiba kan langsung banyak kan tuh yang petantang-petenteng. Wah, itu ngeselin banget. Maksudnya gue suka naik sepeda. Gue jadi awal-awal jadi agak malu gitu buat naik sepeda, takutnya malah dicap anak pecinta sepeda karbitan gitu atau apa-apa gitu. Makanya gue jadi nggak naik sepeda selama pandemi sih. Ya cukup sih yang sekarang. Dan mungkin kalau apa sih hobi-hobi yang muncul dari pandemi ini? Kalau kalian deh para pendengar menangis. Ya gitu sih. Jangan gitu dong. Tuh menarik tisu kok kata Albert. Bentar, gue ngerti maksudnya apa tuh menarik tisu tuh. Menarik tisu. Itu loh.
Oh, Itu. emotikonnya tidak mendukung. Ya sudah. Skip. Itu Din, kayak buang anak gitu. Buang anak terlalu kasar Oh. sih. Ya hobi Ini. baru gua buang anak orang. Lu Enggak, ini apa? Buang calon presiden, calon buang host, calon host, calon dokter. calon masa depan lah gitu. Iya. Oh. Papa. Wah, kenapa ini basah? Udah. Enggak, oke, ini jangan ngomongin deh. Udah. Allah. Kurang ajar kamu Albert. Iya, astaga. Meditasi. Tuh si Wes tanya tuh, lu sebagai praktisi meditasi gitu kan. Meditasi Sini itu tanya tuh. keadaan pikirannya gimana? Harus benar-benar tenang pikiran, hayalan apapun itu. Apa itu? Oke, dalam konteks meditasi yang gue lakuin kan, gue fokus kayak lu pas tutup mata, lu kosongkan pikiran lu, kesurupan, bukan. Lu kosongkan pikiran lu, ya. Lu kosongkan pikiran lu dan lu fokus untuk mencari ketenangan gitu. Kayak lu tutup mata dan lu kayak ambil tarik nafas, helakan nafas pelan-pelan gitu. Habis itu tidur. Ingat masa lalu kalian itu, lupakan apa yang kejadian gitu, notice. Enggak, tapi serius. Iya, caranya rumah Uya. Rumah Uya. Enggak sih. Apa? Oke, serius ini jawabnya ya. Serius. Ya itu sih, awal itu kayak tutup mata kalian dan hela nafas, tarik nafas pelan-pelan gitu. Tenangin pikiran, kosongkan pikiran, fokus dengan ketenangan aja. Apa yang lu mau usahakan di sini, lu mau cari ketenangan. Intinya dalam pikiran lu mau cari ketenangan. Gitu aja, lu mau damai, lu mau enjoy. Itu caranya memulai meditasi lu. Jadi gue kalau pas gue meditasi, gue kayak tenang, sepi gitu. Ya, Menarik. lu nggak pernah coba meditasi, Din? Sering sih sebenarnya. Kan nyokap gua kan itu. Apa namanya? Dukun. Iya. Sama teman-teman nyokap gue dibilangnya dukun sih, enggak sih, Iya. dukun. Berarti sama kita, coy. touch for health gitu loh. Kayak healing gitu. Iya, kayak spiritual. Cuman gue sekarang kan. udah jarang. Iya sih, gue juga kayak gitu dan gue belajar dari situ. Bahkan itu kemarin tamu kita yang Ian itu kan, gue kemarin nongkrong bareng dia, ketemuan gitu, cerita-cerita, sharing-sharing pengalaman gitu. Nah, makanya waktu yang sama Ian itu gue pengen ngobrol-ngobrol juga sih, mungkin karena biar sesama masih sepantaran gitu umurnya kan, jadi lebih enak ngobrol ya kan. Kalau sama nyokap gue kan udah higher plane of existence gitu kan, gue jadi gak Tunggu, sepayaran maksudnya umurnya kayak gimana nih? Soalnya Ian itu gue yakin lebih tuaan lu dari dia. Segenerasi lah. Iya pasti, maksudnya segenerasi lah dibandingin kayak gue harus ngomong sama orang 50 tahun. Gak generasi, kalau 50-an iya sih. Gak generasi dulu bandingin aja, gue mendingan ngobrol sama yang masih satu zaman sama yang udah hidup di zaman berbeda. Iya, mendingan lu ngomong sama gue daripada ngomong sama kakak gue gitu atau bapak gue gitu. Iya. Gitu. Nah, astaga. Tapi ya bakalan ada sih kalau kalian kasih kesempatan waktu untuk untuk mencari hobi yang mengisi waktu luang kalian sekarang sih di masa pandemi ini. Soalnya ya ini kesempatan kalian buat mencari hobi kalian dan talent kalian lebih tepatnya. Berimajinasi imajilati orang. Yang namanya Ima bersin-bersin itu. Yang namanya Ima bersin-bersin. Gue salah apa dibicara ini? Tapi berimajinasilah sekarang. Ini kesempatan kalian untuk berkreatif di masa sekarang. Yang dimana itu masa dimana kalian memiliki waktu luang yang banyak. Oke, break lagu lagi. Dan setelah ini kita akan ngomongin harapan kita ke depannya dan setelah pandemi ini apa yang kita lakukan. Oke. Lagu selanjutnya. Hasrat terdalam kalian seperti apa? Lagu selanjutnya. Tunggu, gue belum pasang. Bingung dia. Pasang. Jangan sampai kayak tadi nih. Allah. Oke, lagu selanjutnya I am the baddest. Bukan. Lagunya dari game Sedorika, Eclipse, Battle Hesitant Blade Eclipse. Oke, kita dengerin bareng-bareng dulu deh. Dan
Karya Cari ide. Chamber Chu. Jadi kita bakal ngomongin harapan kita setelah pandemi ini. Oke, enjoy. Betul. Lu intro. Coba lu intro. Ya, lagu yang menarik dari lagu yang berjudul Dorika Eclipse. Battle has its template Eclipse. Gitu amat ya. Karya Chamber Chu. Gitu amat ya. Dorika. Gitu amat ya. Gue gak gitu loh kalau intro. Oke, kembali lagi Talking Session bersama Godan dan host gue. Itu mah udah basi dan kayak gitu. Mengajar. Sejuta umat udah pakai itu dan Ya at least ada Berubah effort dong. gitu. kalau bisa pakai bahasa Jerman. Bonjour, Enggak, tapi Kenapa ya, jadi kembali bahasa lagi Prancis Talking Session. bahasa Rusia? Kembali lagi Talking Session bersama gue Dani dan host gue Denoi. yang akan membahas topik menarik di malam hari kalian ini. Allah, kan kita udah ngebahas nih pandemi dulu itu dan kepanikannya apa bedanya, dan juga kita membahas kayak hobi-hobi yang muncul dan semacamnya, kesempatan apa yang kita lakukan kalau kita kosong gitu kan. Nah, setelah pandemi ini, amin-amin aja ya, semoga pandemi ini hilang. Tapi kalau misalnya udah hilang, harapan kita apa? Apa yang berubah? Apakah bakal masih stay seperti atau Indonesia bakal balik lagi seperti dulu? Manusia Lu apa menghilang. harapannya? Lu harapannya apa? Harapanku manusia Oh, Harapanku manusia menghilang. kok kasar banget? Menghilang dari segala keburukan, menjadi lebih baik. Dikirain musnah gitu ya. Anda nih terlalu suzon pikirannya tuh, nggak baik kayak gini. Iya, toknya gue setan semua apa? Itu mungkin gue meditasi. Iya, Oh. orang makhluk halus lagi nongkrong di kebun udah foto-foto pakai blitz lagi. Diangkat lagi aib gue. Diangkat lagi. Oh. Tapi ya kalau gue sih harapannya setelah pandemi ini, jujur gue kangen event. Gue kangen event, convention dan semacamnya gue kangen. Dan semoga setelah pandemi ini langsung ada event besar gitu dia, ada yang kayak Enichishai, setelah after pandemi atau enggak CF atau apalah gitu. Please, event. Aku bosan. Iya bener tuh kata si Albert tuh kangen Comic Con. Gue juga kangen Comic Con. Gak usah event wibu lah, gak usah event wibu. event. At least event perkumpulan. Comic Con bukan wibu. Iya, bukan wibu kok, itu Comic Con anak-anak game dan komik dan semacamnya. Nah, kenapa ada anjing yang lewat ini? Lah. Ava ID balik? Ya, tidak mungkin lah. Jangan mengharapkan Ava ID tidak bisa balik itu. Gue tahu halnya kenapa nggak bisa balik, tapi nggak usah dibahas, itu ada drama dan semoga itu rahasia umum. Dan juga apa ya? Kalau harapan kalian buat pandemi ini apa para pendengar nih? Tuh, Apa yang Agaton kalian harapkan bagus tuh. setelah pandemi? Meskipun nggak mengharapkan banyak yang berubah, tapi mudah-mudahan pemerintah mengadari betapa pentingnya kesehatan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan ide universal healthcare itu terlaksanakan di Indonesia. Amin. Nah, soalnya ini loh, Amin. sekarang juga orang-orang lebih fokus ke kebersihan dikarenakan ini kan, pandemi ini. Jadi ya semoga lah kedepannya lebih tenang lagi, dan semoga pandemi ini cepat hilang. Tapi kelihatannya kagak sih, seminggu aja tetap naik. Ya, jangan kan seminggu sehari aja ada 100 minimal. Iya makanya kan, jadi ya sedihnya itu sih. Ataukah apakah itu ancaman doang? Itu cuma palsu-palsuan pemerintah? Kita tidak tahu, itu cuma konspirasi. Oke, udah mau di akhir acara nih. Kita bahas dulu hari Kamis bakal ada apa, Din? Kan temanya Pasti horor hal yang tuh. menarik dan horor seperti biasa. Baca DM makanya itu gue udah chat. Nggak mau Bukan dong, kan DM. lu yang hostnya, lu harus jelasin dong. Cih, malah sama ini kos. Tapi ya hari Kamis kan itu tipenya horor, tapi kita nggak ngebahas film-film horor di Indonesia. Kita review perubahan-perubahan film horor di Indonesia apa aja. Apa film horor yang paling mantep dulunya, dan kenapa film horor itu pasti genrenya muncul kuntilanak atau semacamnya yang dulu. Tapi sekarang udah nggak kuntilanak lagi, malah hantu-hantu kayak monster, hantu kayak perempuan dan semacamnya rame. Itu kita bakal review di podcast kita hari Kamis nanti. Dan kenapa ya ini, kenapa cepet banget podcastnya? Kita karena kan gak bisa pick. Enggak, karena kita dipanggil dan Oh ya sih, kelas juga sih kita. Tapi ya ini dipanggil-panggil mulu nih. iya, kita udah di-mention host workshop. Iya.
Tapi ya itu sih, dan mungkin kalau kalian mau ngebahas topik apa atau kalian kepikiran topik untuk kita dibahas di talking session nanti atau di On The Wave podcastnya Nevermore sama Serenity teman kita, kalian tulis aja di request topik untuk topik kedepannya. Oke, kita udah penghujung acara nih. Lu mau bilang-bilang apa nih buat pendengar kita nih? Wah, paling yang gue bilang sih tetap stay safe. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Dan jangan lupa untuk bersenang-senang di tengah pandemi ini dengan cara kalian sendiri. Dan tanpa mencelakai diri kalian sendiri tentunya. Gitu. Yo, bener banget itu. Oke. Tunggu dulu ini bakalan remove. Kambuh lagi bakalan mulai lagi. Allah, gue paling benci kalau nge-DJ gue. Ya udah, kapan-kapan saya aja yang nge-DJ. Oke. Nah, aduh Black, bukan. Lo kayak pusing banget lo jadi DJ kayak. Sumpah, gue paling benci. Aduh, ribet banget. Help. Astaga, oke. Lagu terakhir untuk penutup podcast kita hari ini. Din, lu nanti kedepannya lu terus. Oke. Oke. Black Eyed Peas, what is the love? Where is the love? Oke, sampai jumpa di talking session selanjutnya. Gua Dani signing out. Dan saya Dini signing out. Oke, sampai jumpa di talking session di hari Kamis nanti. Bye-bye. Bye-bye.